Kata Syekh Umar Abdul Jabbar dalam kitab Khulasatu Nuril Yaqin As-Sanatu Sabi'ah Minal Hijrah, fi sanati sabi'ati hadathat Ghazwatu Khaybar. Sudah ini ya. Fathu Fadak ya, wa sulhu Taima wa ghazwatu Wadil Qura. Ba'da fathi Khaybar talaba ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam min Yahudi Fadak at-ta'ah fasalahuhu ala hagni dima'ihim wa tarki amwalihim. ولما سمع يهود تيما ما حل بيهود خيبر صالح الرسول صلى الله عليه وسلم على دفع الجزية ومكثوا في بلادهم آمنين. ودعا عليه الصلاة والسلام يهود وادي القرى إلى الطاعة فأبوا وقاتلوا المسلمين فقاتلهم المسلمون وغنموا منهم كثيرا ثم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الأرض لأهلها يزرعونها بشطر ما يخرجون منها وكذلك صنع بأرض خيبر فأمن المسلمون شر اليهود ورجعوا إلى المدينة مؤيدين ظافرين. Setelah pembukaan Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Yahud Fadak, ya, daerah namanya Fadak, untuk taat kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka minta islah, ya, minta perdamaian. Jangan ada pertumpahan darah dan mereka akan meninggalkan harta mereka. Maka disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tanah Fadak ini ditanami kurma oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Jadi milik Nabi sallallahu alaihi wasallam tanah Fadak itu. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Sayyidina Ali dan Sayyidina Al-Abbas, ya, mendatangi Sayyidina Abi Bakar yang saat itu sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempertanyakan tentang tanah Fadak. Akhirnya Sayyidina Abi Bakar mengatakan, aku mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para nabi tidak mewarisi harta dinar wala dirham, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Andai kata kalian ingin mengelola tanah Fadak, maka aku serahkan, kata Sayyidina Abu. Ya. Tapi aku hanya ngasih tahu, Nabi mengatakan tidak meninggalkan harta benda. Terus apa yang kau lakukan dengan tanah Fadak? Kata Sayyidina Ali. Aku jadikan tanah Fadak itu untuk maslahat muslimin. Kata Sayyidina Ali, kalau begitu lanjutkan. Ya, lanjutkan. Kemudian setelah wafat Sayyidina Abi Bakar, didatengin lagi sama Sayyidina Ali sama Sayyidina Abbas. Siapa yang datengin? Sayyidina Umar. Ditanya, gimana tentang tanah Fadak? Kata Sayyidina Umar, aku melakukannya seperti yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Ali, lanjutkan. Bukan pengen lagi warisan, tapi pengen tahu tanah Fadak itu apa? Digunakan untuk meninggal Sayyidina Umar, didatengin sama Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, ditanya bagaimana tanah Fadak. Aku hanya mengikuti jejaknya Umar dan Abu Bakar.
Kata Sayyidina Ali, lanjutkan. Begitu Sayyidina Ali menjadi khalifah, ya, beliau pun mengatakan, aku akan menjadikan tanah Fadak mengikuti jalannya Utsman, Umar, dan Abu Bakar. Ya, banyak orang-orang Syiah mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar merampas hak waris keluarga Nabi. Maka jawabannya, tanya sama mereka, begitu Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin, apa yang dilakukan Sayyidina Ali dengan tanah Fadak? Tetap ngikutin pendahulunya. Jadi beliau Amirul Mukminin, bisa aja kan ngambil alih. Ini warisan Nabi untuk keluarga Nabi. Ya, tapi enggak. Radhiyallahu anhum ajma'in. Yang dipermasalahin tuh sama orang-orang Syiah tuh, pertama masalah khilafah, harusnya yang cocok jadi pemimpin tuh Ali. Yang kedua tanah Fadak, ya. Yang ketiga haditsu ifk, kejadian Sayyidatuna Aisyah yang udah lewat, ya. Sama ini yang dibesar-besarin sama dia. Kemudian mengambil dalil-dalil yang kagak nyambung. Makanya kalau kita tahu sejarah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah, kita nggak perlu sebenarnya ngebahas tentang Syiah. Karena kalau kita fahami, kita nggak perlu mempelajari apa kata mereka. Karena akan otomatis kita akan memiliki jawaban. Maka Sayyidina kalau misalnya masalah khilafah, kalau masalah hadis ifk, itu sudah dia dibersihkan sama Allah dalam Al-Quran. Ya. Sedangkan masalatul khilafah, Sayyidina Ali adalah khalifah yang keempat, dan beliau nggak pernah protes. Buktikan satu ucapan Sayyidina Ali yang mengatakan sebetulnya saya lebih berhak. Itu kan klaim orang yang apa? Yang setelah beliau. Kemana anda waktu zaman Sayyidina Abi Bakar? Ya, kemana Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Abi Bakar? Kemana Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Umar? Kemana Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Utsman? Dan kemana kalian? Apakah kalian mengklaim bahwa Sayyidina Ali itu pengecut? Ya. Waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, Sayyidina Ali pengecut gitu. Sayyidina Ali ada ya qul haq walau kana murra. Berapa kali Sayyidina Umar ditegur dalam fatwa yang salah? Langsung, lah, yang benar begini. Ada imam. Gak mungkin beliau diam dalam kesalahan para sahabat. Pasti beliau marah. Dan ashab Rasulullah itu sangat perhatian dengan keluarga Nabi, sangat menghormati keluarga Nabi. Bahkan sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Nabi menyiapkan pasukan Usamah bin Zaid untuk perang. Anak muda yang berusia 16 tahun jadi panglima perang. Yang menjadi pasukan Usamah bin Zaid ini Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, pembesar sahabat. Kalau andai kata Sayyidina Abu Bakar itu gila kepemimpinan, pasti ngambek sama Nabi. Kok bukan saya ya Rasulullah, kenapa Usamah? Anak kecil. Tapi sami'na wa ata'na. Akan beliau sami'na wa ata'na terhadap perintah Nabi walaupun setelah Nabi meninggal. Jadi pasukan Usamah sebelum berangkat, Nabi SAW meninggal. Namun begitu Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, melanjutkan perintah Nabi. Pasukan Usamah harus melanjutkan perjalanan dan aku sebagai pasukannya harus ikut.
Dicegah sama Sayyidina Umar, jangan ikut wahai Abu Bakar, karena engkau adalah khalifah. Kalau khalifah meninggalkan daerahnya, khawatir ya orang-orang Yahudi sekitar Madinah ini akan menyerang kita, karena mereka pasti memiliki dendam. Sayyidina Abu Bakar bilang, enggak, perintah Rasulullah lebih aku agungkan. Ya, nggak mungkin Nabi SAW salah dalam perintah. Tetap pengen berangkat, naik onta. Kemudian apa? Sayyidina Umar mendatangi Sayyidina Ali, minta tolong biar menghentikan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Sayyidina Umar datang kepada Sayyidina Ali? Karena beliau tahu bahwa Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat sangat menghormati keluarga Nabi. Maka dihentikan oleh Sayyidina Ali. Turun wahai Abu Bakar, engkau enggak boleh keluar dari Madinah, dan aku bersama engkau, kata Sayyidina Ali. Ya Ali, ini perintah Rasulullah. Iya, itu perintah Rasulullah saat beliau masih khalifah, menjadi apa? Pimpinan muslimin. Tapi beliau tidak menunjuk diri beliau keluar, dan engkau sekarang tertunjuk sebagai khalifah, maka engkau tidak boleh keluar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, andai kata yang mengatakan itu bukan engkau wahai Ali, aku enggak bakal turutin. Ya, tapi karena aku tahu kedudukan engkau sebagai keluarganya Nabi Muhammad SAW, maka aku enggak jadi keluar. Alaihim ridwanullah. Ya, kata makanya Sayyidina Abu Bakar mengatakan, urgubu Muhammadan fi ahli baitih. Nama, perhatikan Rasulullah dengan baik pada keluarganya. Jadi apa? Semua mereka para sahabat itu diperintahkan oleh Sayyidina Abu Bakar untuk memperhatikan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Ini apa? Perkara-perkara yang suka dipermasalahin sama mereka. Wala yanfa, enggak ada manfaatnya. Yang ada madarat sehingga kita menjadi benci, bukan menjadi cinta. Menanamkan kebencian itu lebih mudah daripada menanamkan cinta. Walamma sami'a Yahudu Taima, begitu para Yahudi di daerah Taima mendengar mahalla bi Yahudi Khaybar, apa yang terjadi terhadap Yahudi di Khaybar, salahur Rasul sallallahu alaihi wasallam ala daf'il jizyah. Ya, mereka minta perdamaian dengan Rasulullah dengan membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Wa makathu fi biladihim aminin, dan mereka tinggal di negeri mereka, di kampung mereka dengan keamanan. Ya, diamankan karena mereka bayar jizyah, pajak. Wada'a alaihi salatu wassalam Yahud Wadil Qura ila ta'ah fa'abau, dan Nabi mengajak ya Yahudi Wadil Qura untuk taat kepada Rasulullah pada perintah Allah. Mereka menolak dan mereka memerangi muslimin, sehingga orang-orang muslimin memerangi mereka dan mendapatkan banyak harta dalam peperangan tersebut. Tapi Nabi SAW meninggalkan kampungnya, ninggalin kampungnya untuk penghuninya. Yang masih hidup dibiarin sama Nabi. Ya udah, itu kampung kalian, jaga. Ya, kalian boleh bercocok tanam di situ dengan syarat hasil panennya dibagi dua dengan muslimin. Ya, sebagai apa? Ikatan. Begitu juga Nabi melakukan hal ini kepada tanah Khaybar. Ya, orang-orang Khaybar ada yang kabur ya,
ada yang meninggal, masih ada tersisa, disuruh urus sama Nabi. Tanahnya dengan bercocok tanam, hasilnya dibagi dua dengan muslimin. Fa minal muslimuna syarral yahud, maka amanlah orang-orang muslimin dari keburukan al-yahud. Wa raja'u ilal Madinah, kemudian mereka pulang ke Madinah muayyadina dhafirin, dengan pertolongan dan kemenangan. Alaihim ridwanullah wa rahimahullah rahmatal abrar. Nabi hanya memerangi kufar, Nabi hanya memerangi orang kafir. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memerangi murtadin. Karena lebih apa? Lebih berbahaya. Nah, bagaimana Islam akan kuat? Bagaimana orang kafir akan masuk Islam kalau melihat banyak yang murtad? Ya. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kembali Sayyidina Umar memerangi orang-orang kafir. Bukan memerangi tanpa alasannya. Sayyidina Umar mengajak mereka untuk taat. Dan beliau tahu sifat para raja di zaman itu, kalau ada yang melunjak diperangin. Makanya beliau tidak hanya mengajak para raja masuk Islam, tapi sekaligus membawa pasukan. Karena pasti diserang kalau yang nggak mau dengar. Jadi bukan Sayyidina Umar datang merangin satu tempat, enggak. Dikirimin surat dulu. Kami orang Islam mendatangi kalian untuk mengajak kalian memeluk agama Islam. Nah, kerajaan-kerajaan di Syam itu sudah dianggap Tuhan, ya, dianggap Tuhan. Sehingga mereka apa? Menyerang muslimin. Kalau Sayyidina Umar tidak mengirim pasukan, pada mati konyol, ya, menurut hitungan logika. Makanya disiapkan pasukan perang supaya apa? Tidak mati konyol kalau diserang. Tapi Allah memberikan pertolongan kepada muslimin. Ya, dari raja ini, raja sebelahnya dengar, wah kurang ajar tuh. Ya, sebelum dia ngajak kita perangin dulu, terus begitu. Dan menyebar sampai ke apa? Ke Palestina dan seterusnya. Sampai ke Irak, sampai ke mana? Ke Mesir. Ada sebab apa? Kabar ke kabar. Jadi tugas kita adalah apa? Melangkah. Nanti yang membukakan Allah. Jadi terus berkembang kabar muslimin sehingga para kerajaan itu takut, sehingga apa? Takut bukan malah apa? Bukan malah menyerah, tapi malah menyerang. Karena mereka menganggap pasukan mereka pasukan besar. Apalagi apa? Di Syam, ya. Memiliki kekuatan yang besar. Makanya seperti di Mesir tidak terjadi perang, ya. Karena mereka taat. Itu bukti bahwasannya pasukan itu bukan untuk perang, tapi untuk melindungi diri. Ngajak ke agama Islam, karena resikonya kalau mereka nolak pasti kita diperangin. Nah, kalau kita udah tahu mereka akan memerangi kita, masa kita datang apa konyol? Harus siap-siap. Alaihim ridwanullah. Jadi Islam gak pernah memulai perang. Islam tidak pernah memulai perang. Jadi jangan apa? Sampai sekarang, sampai detik ini Islam gak pernah memulai perang. Islam selalu apa? Diperangi. Nah, nanti ada masanya harus membela diri. Sama gini,
kudu sabar, jangan terburu-buru. Khawatir kalau kita terburu-buru ikutin hawa nafsu. Sabar, ntar ada waktunya, Jangan ke bawah hawa nafsu terus apa? Kita teriak-teriak bla 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 bla. Akhirnya kasihan muslimin yang mati konyol. Ya. Sabar. Semua ada waktunya. Jangan terlalu bersemangat sehingga mengikuti hawa nafsu, tapi tetap kita mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil, dengan cara yang hikmah dan dengan cara yang bijaksana, bukan dengan kata-kata yang kotor, ya. Hasil apa? Dengan cara bijaksana. Nah, mereka pun tahu, ya, korupsi itu haram dan dosa. Betul apa enggak? Menindas masyarakat dosa apa enggak? Dosa. Kita cukup menyampaikan. Dan mereka juga tahu. Mengambil hak orang dosa apa enggak? Mereka tahu. Kita juga mengatakan dosa. Enggak ada di antara kita yang mengatakan ngambil hak orang halal. Mendzalimi orang halal. Ya. Yang hak itu hak. Kebanyakan kita ini lalai, ya, terbawa hawa nafsu, ya. Akhirnya ngomong sekata-kata tidak baik untuk dirinya dan tidak baik untuk orang banyak. Hanya jaga lisan kita.